Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat netizen yang dirahmati Allah. Apa kabar di hari Sabtu ini? Kita sehat-sehat semua ya. Yang pertama, kita tentu prihatin dengan berbagai musibah yang masih menimpa di berbagai daerah wilayah negara kita. Setelah akhir tahun lalu kita mendapati musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hari ini meskipun tidak sebesar musibah yang diterima oleh sahabat kita di Sumatera, tapi hampir merata sahabat kita terkena banjir. Disebabkan karena yang pertama memang curah hujan yang tinggi, ditambah kapasitas penampungan aliran sungai, daerah aliran sungai, dan daerah-daerah penyerapan air hujan lainnya cenderung mengalami penyempitan. Di samping ini harus menjadi kesadaran kita dan kebijakan pemerintah kita di semua tingkatan, kita sebagai warga juga tentu harus bersama-sama menjaga. Supaya apa? Supaya kejadian-kejadian yang menaun ini setidaknya bisa terkurangi, meskipun memang dampak kepadatan penduduk memang mau tidak mau akan berdampak pada berkurangnya daerah resapan air. Tapi itu bukan suatu alasan buat kita. Kenapa? Karena bumi dan isinya memang diperuntukkan buat kita, diperuntukkan untuk kita manfaatkan, untuk kita jaga, sekaligus juga kita lestarikan. Ini adalah PR kita bersama. Sahabat semua, terlepas dari semua problem musibah yang hari ini sedang kita hadapi, tentu kita jangan melupakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berjalan tanpa berhenti. Isu-isu terkini harus senantiasa kita kritisi, karena itu bagian dari cara kita melakukan kontrol sosial kepada negara kita dan juga kepada pemangku kebijakan. Kalau tidak seperti itu, mereka bisa jadi akan lupa atau mereka nanti bisa semena-mena, bisa jadi. Maka perlu kontrol, baik kontrol oleh trias politika kita maupun kontrol sosial kita. Nah sahabat, isu terkini adalah sebenarnya basi, kita udah bosen, tapi mengganggu juga. Isu terkini adalah adanya pertemuan antara Pak Egy Sujana dan Denny Lubis bertemu dengan mantan presiden atau Presiden Jokowi. Isi pertemuannya kurang lebih adalah bagaimana caranya isu ijazah, pemalsuan ijazah, kemudian fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi tentu bisa berhenti. Ini yang harus kita jaga bersama. Nah sahabat, yang unik adalah ketika Pak Egy Sujana, di luar sepengetahuan teman-teman rekannya yang juga jadi tersangka dengan kasus ijazah ini, tidak mengetahui. Nah, manuver apa yang dilakukan Pak Egy Sujana dan Denny Lubis? Saya melihat setidaknya pertama, mengingat Pak Egy Sujana ini kan memang sudah sepuh ya, sudah tua. Di satu sisi secara hukum dia mengalami status sosial, dalam pandangan saya dia lemah. Kemungkinan masuk pengadilan dan kemudian divonis bersalah pun akan sangat tinggi. Kenapa? Mengingat apa yang diprasangkakan Pak Egy Sujana, Denny Lubis, dan lain-lain itu cenderung lemah dari sisi pembuktian.
Mereka menang dari sisi opini karena memang dia memproduksi terus-menerus, manuver terus-menerus. Sementara Pak Jokowi lebih defend. Dia lebih ingin membuktikan nanti di persidangan tanpa banyak melakukan manuver-manuver. Semakin banyak manuver yang dilakukan oleh kelompok Egy Sujana, Roy Suryo, Roy Siniapar, Dr. Tifa, buat saya pribadi itu menguatkan dugaan bahwa memang sebenarnya mereka itu lemah. Mereka tidak punya legal yang kuat dalam konteks argumentasi hukum, sehingga dan mereka menyadari ini. Sebenarnya mereka dalam hati kecilnya, saya menduga mereka sebenarnya menyadari bahwa yang mereka produksi sebenarnya ini lebih pada gimmick politik. Tapi mungkin mereka juga lupa bahwa ternyata apa yang mereka lakukan sebagai gimmick politik atau lelucon politik ternyata berimplikasi luas dan pada akhirnya tidak bisa diterima lagi dengan akal sehat oleh kelompoknya Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi melakukan perlawanan. Buat saya Pak Jokowi benar juga. Kenapa? Karena udah menyangkut harkat dan martabat dia sebagai warga negara, sebagai mantan pejabat, mantan presiden pula, menyangkut keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di samping juga ada satu kelompok-kelompok tertentu, kepentingan tertentu yang memang ingin membuat satu opini negatif terhadap keluarga Jokowi. Kenapa? Karena keluarga Jokowi hari ini diakui apa tidak oleh kelompok kepentingan manapun, Mas Gibran ini bisa dibilang sebagai generasi biologis Pak Jokowi, juga ideologis. Secara ideologis Pak Prabowo sebenarnya sudah setidaknya mengikuti banyak kebijakan ideologi dan politik Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi memang dirasakan oleh masyarakat banyak. Dia bekerja sungguh-sungguh buat Indonesia. Dia tidak melakukan banyak pencitraan. Dia melakukan apa yang menjadi kebutuhan warga dan warganya. Jadi inilah yang membuat kenapa rakyat Indonesia cinta sampai hari ini. Hari ini setelah 1 tahun lebih tidak menjabat sebagai apapun, rumah Pak Jokowi di Solo setiap harinya mungkin lebih dari 1.000 menerima tamu dari berbagai elemen masyarakat, dari mulai masyarakat bawah, menengah sampai pejabat-pejabat, bahkan pengusaha elit pun masih berusaha ingin konsultasi, bertemu dan lain-lain dan silaturahim kepada Pak Jokowi. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak bisa dinisbikan oleh kelompok manapun sampai hari ini setidaknya. Apalagi hari ini Pak Jokowi cenderung lebih ke PSI, sehingga teman-teman kelompok kepentingan partai manapun merasa akan terganggu juga nanti di tahun 2029 ketika kontestasi pemilu dilaksanakan. Kenapa? Karena gerbang Pak Jokowi, diakui atau tidak, dia masih sangat baik, sangat kuat dan berpengaruh. Sahabat, apapun itu jangan lupa dan jangan melupakan bahwa kita adalah anak bangsa. Kita sewajarnya berlomba-lomba membangun negara ini dengan kompetisi yang sehat, tapi tidak saling menjatuhkan. Kenapa? Karena bangsa kita bisa maju dan berkembang hingga hari ini bukan karena kita saling bunuh, kita bukan karena saling tikam, tapi karena adanya persatuan kehendak oleh para founding fathers kita. Kalau tidak ada kesatuan kehendak, maka negara Republik Indonesia bisa jadi sudah menjadi kenangan sejarah belaka dari awal pendirian hingga akhir-akhir ini. Karena kesamaan kehendak yang kita warisi dari para founding fathers kita lah yang membuat kita jadi kuat untuk bersama-sama membangun negara kita. Demikian sahabat semua, terima kasih. Kita akan sambung kembali dalam diskusi ngobrol ngalor ngidul. Yang penting kita happy, mereka teman, kita saudara. Kita
tidak boleh membenci, apalagi sifatnya pribadi, karena itu akan merugikan kita semua sebagai sebuah individu maupun sebuah kelompok. Sekali lagi, kita adalah satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa, Indonesia.